Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Ahmad Fauji. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan tentang perkembangan evolusi komputer. Konsep dasar dan teknologi komputer. Apa itu komputer? Apa ya? Ada yang tahu? Baik. Definisi komputer. Komputer Latin to compute, menghitung. Yang pertama ada alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengelola data, dapat memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, bekerja secara otomatis. Nah, itu untuk definisi komputer. Jadi ada alat elektronik untuk menginput, mengolah, memberikan informasi, dan bekerja secara otomatis. Kemudian ada komputer secara umum. Menurut Barnard Dictionary of Etymology Komputer bahasa Inggris pada tahun 1646 untuk orang yang mengkalkulasi. Mendekati 1897 dipakai untuk alat kalkulasi mekanis. Sepanjang Perang Dunia II, komputer menunjuk pada beberapa pekerja wanita Amerika Serikat serta Inggris yang pekerjaannya mengkalkulasi jalan, artileri, perang dengan mesin kalkulasi. Mesin kalkulasi itu mesin hitung. Kemudian ada juga pengertian komputer mengalami perubahan. Awal mulanya mengatakan orang yang dalam pekerjaannya lakukan penghitungan operasi aritmetika. Seiring berjalannya waktu dengan perubahannya aritmetika merujuk pada suatu mesin untuk alat kalkulasi. Komputer di zaman modern mengarah ke suatu rangkaian alat elektronik yang dapat dilakukan banyak pekerjaan serta mempunyai banyak manfaat. Kemudian ada konsep komputer. Komputer 3 konsep, itu hardware, software, dan brainware. Kemudian ada konsep Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Jadi input. Kemudian setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia untuk menyelesaikan persoalan atau pekerjaannya. Jadi komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat menerima, menyimpan, memanipulasi, dan menghasilkan data atau informasi dengan melakukan serangkaian operasi yang telah diprogram. Komputer terdiri dari perangkat keras hardware seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output, serta perangkat lunak software seperti sistem operasi dan aplikasi yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan tugas-tugas yang diinginkan oleh si brainware ya. Tadi ada perangkat. Nah, si brainware itu yaitu orang yang mengoperasikannya. Kemudian komputer dapat digunakan dalam berbagai bidang dan memiliki beragam fungsi seperti pengolahan data, pengolahan gambar dan suara, komunikasi, penelitian, pembelajaran, hiburan, dan masih banyak lagi. Dalam perkembangannya, komputer telah mengalami evolusi yang signifikan dari ukurannya dan kapasitas yang besar menjadi lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih dapat diakses oleh pengguna. Kemudian ada rumusan untuk komputer. Masuk tadi di hardware itu ada input, output, proses. Nah, perangkat masukan atau input device masuk ke perangkat proses, central processing unit atau orang-orang sih. Nah, kemudian ada media penyimpanan atau storage device. Nah, di storage device itu ada beberapa jenis penyimpanan. Salah satunya itu ada RAM, kemudian ada hard disk,
kemudian ada flash disk, kemudian ada floppy disk, dan masih banyak lagi ya. Perangkat keluaran itu output device. Jadi alur prosesnya itu, rumusannya itu perangkat masukan dulu, input dulu, kemudian diproses sedemikian rupa. Setelah diproses sedemikian rupa di penyimpanan, kemudian dikembalikan, langsung perangkat keluar, muncullah menjadi output. Kemudian ada sejarah dan perkembangan. Alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Abakus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada kalkulator roda numerical wheel calculator. Ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642, berbentuk kotak persegi kuningan Pascaline. Nah, untuk modelnya itu seperti pada gambar. Kemudian ada komputer generasi pertama dari tahun 1946 sampai 1959. Sirkuitnya menggunakan vacuum tube, program dibuat dengan bahasa mesin, assembler, ukuran fisik komputer yang sangat besar dan cepat panas, proses kurang cepat dan kapasitas penyimpanan kecil. Memerlukan daya listrik yang besar, orientasi pada aplikasi bisnis. 1946, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, komputer elektronik pertama di dunia yang tinggi, yang mempunyai bobot seberat 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter, dan membutuhkan daya listrik 174 kW. Kemudian pada tahun 1953, IBM 701, komputer komersial berukuran besar, komputer generasi pertama yang paling populer. Nah, untuk contohnya ada di sebelah kanan. Jadi ukuran komputernya itu lebih tinggi daripada manusianya, pemakainya. Berbeda dengan sekarang atau saat ini, komputer bisa digunakan dimanapun asal ada satu daya listrik. Kemudian 3, sejarah komputer generasi kedua. Sirkuitnya berupa transistor seperti gambar di kanan ya, semakin mengecil. Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, COBOL, Fortran, ALGOL. Kapasitas memori utama sudah cukup besar. Proses operasi sudah cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Berorientasi pada bisnis dan teknik. Komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM 1401. Untuk aplikasi bisnis, IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Nah, dari komputer 1 ke komputer 2 itu lumayan signifikan dari segi fisik untuk perubahannya, kemudian untuk daya listriknya, kemudian kecepatannya, kemudian memorinya itu udah cukup besar di generasi kedua. Kemudian sudah ada untuk komputer yang bisa digunakan untuk aplikasi bisnis atau aplikasi teknik. Kemudian ada komputer generasi ketiga menggunakan IC, Integrated Circuit. Pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, banyak bermunculan application software. 1964, IBM seri S360, komputer generasi ketiga pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Nah, untuk gambarnya seperti yang ada di sebelah kanan. 1969, NOPA dikembangkan oleh Data General Corporation, komputer mini 16 bit pertama.
Kemudian ada komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990 menggunakan Large Scale Integration atau LSI. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. IBM 370 komputer generasi keempat yang pertama, Cray 1 komputer super pertama, Apollo 2 personal komputer pertama, komputer IBM PC yang pertama, Pentium 2 AMD K63D. Nah, untuk tampilan bentuk fisiknya seperti pada gambar berikut. Nah, kemudian ada komputer generasi kelima sejak 1990-an menggunakan Very Large Scale Integration atau VLSI. Adanya mikroprosesor dan semikonduktor. Komputer pada generasi ini mengembangkan komputer yang bisa bercakap dengan manusia sehingga bisa meniru inteligensi manusia. Dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Nah, mungkin untuk generasi Pentium ini kita pernah ada yang memakai. Nah, untuk contohnya seperti digambar. Komputer generasi ke-6 abad 21. Generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi titanium. Hardware komputer yang mempunyai fungsi tertentu seperti monitor, keyboard, mouse, speaker maupun casing beserta isinya tidak lagi digunakan. Fungsi-fungsi dari setiap hardware komputer tersebut nantinya akan digantikan oleh sebuah perangkat yang mempunyai kemampuan istimewa. Perangkat yang mini ini nanti berisi microchip yang mempunyai kemampuan sama dengan komputer yang dapat memancarkan sinar hologram. Sinar hologram tersebut mempunyai fungsi seperti menjadi screen display dan keyboard. Nah, jadi untuk komputer generasi ke-6 ini bentuk fisiknya itu kecil. Kemudian yang dipancarkan itu berupa sinar hologram. Jadi kita hanya melihat seperti, kalau saya juga belum pernah melihat. Nah, kalau lihat di film-film itu suka ada, contoh kemarin saya nonton di film Fast X ya. Nah, di situ komputer generasi ke-6 ini sudah ada. Jadi kita hanya bisa melihat di punculan sinar hologram saja. Jadi kita tinggal klik. Kemudian komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika, sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan membutuhkan tempat yang besar sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Kemudian kemampuan industri komponen elektronika IC Integrated Circuit telah mendorong terciptanya berbagai perangkat chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan produk. Nah, untuk itu perkembangannya ya dari mulai ukuran yang besar, kemudian sedang menjadi kecil ya, yang seperti kita gunakan saat ini. Nah, sebenarnya perkembangan dari komputer itu sekarang kita sudah merambat ke handphone. Nah, handphone juga sekarang sudah bisa menginstal atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada seperti di komputer atau laptop. Contohnya aplikasi pengolah kata itu ada Microsoft Word, kemudian pengolah desain seperti Canva juga itu bisa digunakan di HP. Kemudian ada manfaat komputer. Yang pertama, komputer sebagai sarana mempermudah kerja, komputer sebagai sarana komunikasi, komputer sebagai alat hiburan, komputer sebagai alat pendidikan, komputer sebagai sarana informasi, komputer sebagai sarana usaha, komputer sebagai sarana kontrol, komputer sebagai sarana alat kesenian. Nah, yang pertama ada komputer sebagai sarana mempermudah kerja. Nah, salah satu contohnya kita misalkan bekerja di sekolah,
kebetulan saya bekerja di sekolah sebagai tenaga administrasi honorer ya. Nah, komputer ini sangat bermanfaat sekali dalam mempermudah pekerjaan saya. Salah satunya mengolah data siswa-siswa yang terdaftar di sekolah saya. Kemudian mengolah data-data administrasi siswa, kemudian pembayaran, kemudian alat peraga untuk praktek siswa itu sangat mempermudah dalam pekerjaan. Kemudian komputer sebagai sarana komunikasi. Nah, untuk contoh sarana komunikasi ini manfaatnya itu kita sekarang di era globalisasi ya, teknologi itu jika kita mempunyai saudara di luar negeri dimanapun, kita bisa menggunakan komputer ini sebagai media komunikasi. Salah satunya kita bisa video call ya menggunakan komputer ini. Ada yang mau di Jakarta atau di luar negeri pun, di Arab Saudi, kita di Indonesia bisa berkomunikasi secara langsung menggunakan media komputer. Itu ya. Kemudian komputer sebagai alat hiburan. Untuk alat hiburan ini misalkan kita menonton video di sosmed ya, sosial media, kemudian game juga itu sebagai alat hiburan. Kemudian di sini ada alat pendidikan. Nah, pendidikan di sini, nah tadi saya sudah bilang yaitu saya sangat terbantu sekali oleh komputer ini karena bisa membantu berjalannya praktik di sekolah. Seperti praktek simulasi jaringan, kemudian simulasi desainer, kemudian simulasi pemrograman dasar ya. Itu sangat membantu. Kemudian untuk alat pendidikan juga, kan kemarin kita itu terkena wabah Covid pada tahun 2019 sampai 2020. Nah, itu teknologi komputer itu sangat bermanfaat sekali di media atau di pendidikan. Karena pada waktu Covid itu kan dibatasi, semuanya dibatasi, untuk berdekatan dibatasi, maka di teknologi komputer ini sangat membantu. Kita bisa belajar secara daring, jarak jauh, menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu, kemudian web-web tertentu. Nah, hingga saat ini kita merasakannya. Misalkan di universitas kita kan menggunakan LMS. Nah, itu sangat berguna sekali. Kemudian komputer sebagai sarana informasi juga ya, seperti tadi. Itu kita bisa memberikan informasi apapun itu di komputer itu. Di sosial media, kemudian di website, berita-berita, yaitu kita bisa memberikan informasi. Kemudian untuk sarana usaha, kita sekarang kan berbelanja itu mudah ya. Kita tinggal buka HP, buka laptop, buka komputer, itu kita tinggal scroll keranjang, masukkan ke keranjang, check out, bayar. Nah, itu sangat mempermudah kita. Jadi kita tinggal rebahan aja di rumah menunggu pesanan kita datang. Kemudian sebagai sarana, nah untuk sarana kontrol ini salah satunya kita bisa menggunakan IoT. Di contohnya itu ada drone. Drone itu, sebelum drone itu bisa digunakan, chipnya itu dikontrol dulu oleh komputer. Jadi di setting dulu pemrogramannya sedemikian rupa di komputer. Kemudian komputer juga bisa mengontrol pekerjaan kita secara jarak jauh ya. Kemudian komputer sebagai sarana alat kesehatan. Nah, ini untuk sarana kesehatan biasanya digunakan di kedokteran. Nah, di kedokteran ini komputer itu digunakan misalkan untuk scan ya, kemudian untuk ya media-media kesehatan yang ada di rumah sakit. Itu untuk manfaatnya. Kemudian apakah ada kerugian di komputer ketika komputer dari generasi pertama sampai generasi ke-7 atau ke-6 itu ada kerugiannya? Tidak. Yang pertama ada membuat lupa waktu dan boros listrik. Nah,
Itu yang pertama, pastilah rekan-rekan semua, saya pun merasakan untuk membuat lupa waktu atau boros listrik. Pasti karena kan sekarang banyak game, kemudian YouTube dan lain sebagainya ya. Kita hanya berkecimpung di depan laptop atau komputer yang mengakibatkan listrik boros. Nah, kemudian ada komunikasi menjadi hampa. Nah, tadi seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu ada video call atau bisa mengirim pesan. Nah, sebenarnya komunikasi menjadi hampa di sini karena sekarang kan komputer itu bisa berkomunikasi secara langsung tatap muka seperti video call ya. Nah, itu sebenarnya mengurangi komunikasi secara langsung ya. Komunikasi secara langsung face to face untuk mengurangi rasa kangen atau apa ya. Nah, ini menjadi hampa. Atau ketika kita berkumpul di suatu kafe juga, pasti kebanyakan orang itu hanya fokus ke komputer atau media komunikasinya atau HP-nya. Nah, menimbulkan penyakit. Oke, menimbulkan penyakit. Salah satunya rebahan, nonton HP, nonton laptop, pakai laptop itu kita kurang beraktivitas. Jadi kita hanya fokus ke laptop atau komputer atau HP-nya. Hanya yang bisa mengakibatkan mata kita rusak. Nah, membuat malas beraktivitas. Pastilah saya juga merasakan ketika saya sudah menggunakan komputer itu, kemudian menonton video, buka chattingan, itu akan membuat kita malas untuk bekerja. Nah, penyalahgunaan masalah keuangan. Nah, di sini kan sekarang kita sudah banyak yang disebut dengan mobile banking atau uang elektronik. Nah, itu bisa disalahgunakan karena di komputer ini kan berbasis pemrograman. Nah, pemrograman itu pasti bisa diotak-atik atau dimanipulasi. Otomatis di masalah keuangan itu bisa ya dihack. Nah, membuat anak meniru kejahatan baru. Contohnya kan media ya. Di sini kebanyakannya berita atau media sosial. Di video-video yang ada di media sosial itu banyak konten yang kurang pantas untuk anak di bawah umur yang nantinya akan mengakibatkan kejahatan si anak itu. Nah, penyalahgunaan tindak kriminal asusila. Timbul pengangguran karena tidak semua orang bisa menggunakan komputer dan membutuhkan keahlian khusus. Nah, di sini kan kebanyakan pada saat ini robot itu mulai menguasai semua bidang pekerjaan, hampir menguasai semua bidang pekerjaan. Nah, jadi manusia itu sekarang digantikan oleh komputer karena kurangnya keahlian khusus si orang-orang tersebut. Nah, makanya kita sekarang ini untuk menggunakan komputer itu kita harus bisa atau ahli ya, supaya tidak menjadi pengangguran. Nah, kemudian ada muncul perilaku individualistis, ketergantungan dan perilaku egoisme. Individualistis pasti contohnya seperti tadi, ketika kita berkumpul dengan keluarga di rumah atau di kafe dengan teman-teman, pasti teman kita itu akan hanya berfokus ke satu media, yaitu media komputernya atau HP laptopnya. Nah, kemudian ketergantungan pasti contohnya nonton video, main game, itu pasti akan menimbulkan ketergantungan. Kemudian ada perilaku egoisme pasti. Contohnya teman saya ada yang ketika sudah mau bermain game itu tidak bisa diganggu. Itu ketika kita perlu apapun, ketika kita menegurnya, orang itu atau teman saya itu akan langsung marah karena dia sedang fokus ke game. Nah, itu salah satu
contoh egoismenya. Nah, kemudian ada apabila pengguna melakukan kesalahan, komputer akan melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi untuk kesalahgunaan tadi ya seperti membobol bank, mobile banking ya. Ini otomatis komputer itu akan melakukannya karena komputer itu tidak akan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Nah, kemudian ada perangkat lunak komputer. Ada software system. Di sini ada Apple, ada Unix atau Linux, kemudian Windows, ada iOS, Android ya. Kemudian ada software browser, banyak ya software browser. Yang sering saya gunakan itu ada Google Chrome ya, Mozilla atau Opera Mini. Kemudian ada Microsoft Office. Microsoft Office yang biasa digunakan di kantoran atau saya biasa menggunakan itu. Ada PowerPoint seperti yang saya gunakan saat ini. Kemudian ada Word, kemudian ada Excel ya dan lainnya untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, kemudian ada Find Software untuk menggambar, mengedit foto. Itu ada beberapa software ya yang jika ada di bawaan di Windows itu ada Find, kemudian yang biasa digunakan itu ada Photoshop, kemudian Corel Draw ya. Nah, ini untuk tampilan Photoshop. Kita bisa membuat gambar seperti ini contohnya. Nah, kemudian ada Corel Draw. Nah, ada Find. Ini biasanya. Nah, kemudian di sini ada perangkat media audio musik atau video, Windows Media Player ya. Kemudian ada software antivirus. Contohnya itu Smadap, Avast Antivirus, Bitdefender, Avira, Norton. Tapi di Windows itu kan juga ada yang disebut dengan Windows Defender Security. Jadi ya tergantung kebutuhan untuk antivirus. Nah, kemudian ada software text editor. Nah, software text editor ini untuk kita membuat pemrograman ya. Nah, di software text editor ini kita bisa menggunakan Notepad++ atau Visual Code Studio ya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk perangkat lunak maintenance ada sisi cleaner profesional. Ini untuk membersihkan software-software yang tidak dibutuhkan atau mengecek sampah-sampah ya. Di sini kita bisa menghapusnya secara otomatis tanpa kita mencarinya satu-satu. Nah, di sini driver pack. Nah, di sini driver pack itu biasa digunakan di Windows ya. Salah satunya itu untuk menginstal seluruh aplikasi atau driver yang dibutuhkan oleh komputer. Caranya itu gampang ya. Jadi kumpulan-kumpulan driver untuk Windows. Kemudian ada perangkat lunak device driver. Ini untuk printer, untuk menghubungkan dari komputer ke printer. Nah, kemudian ada software emulator. Software emulator ini jadi si komputer ini bisa menggunakan atau bisa digunakan untuk sistem operasi Android ya, menggunakan software emulator. Kemudian ada aplikasi komputer di masyarakat.
Biasanya digunakan untuk bisnis, di pendidikan, di kedokteran, di militer, di industri, transportasi, pendidikan pasti, penelitian, ankam. Nah, seperti itu ya aplikasi yang biasa digunakan di masyarakat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam semua hal, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.